Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kasihnya bagi saya dan saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami berterima kasih buat segala kemurahan, anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau sama-sama belajar firman Allah sebelum kami melakukan banyak hal di sepanjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman-Mu sehingga firman Allah inilah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami mau buka hati buat firman Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tuhan Sumber Sukacita. Dan kita akan membaca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bangsa Yehuda pada masa itu ada di dalam hukuman Allah. Ketika Allah menghukum umatnya, tentu ada penyebabnya, ada alasannya. Bangsa Yehuda mendapat hukuman dari Allah karena dosa-dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka. Kalau sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya, di mana Nabi Habakuk ini marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena seolah-olah Tuhan ini berdiam diri. Karena seolah-olah Tuhan ini tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak apa-apa ketika Tuhan mengetahui dan melihat bangsa Yehuda telah berdosa di hadapan Tuhan. Hal itu membuat sukacita Nabi Habakuk ini menjadi hilang. Namun di dalam pasalnya yang ketiga, ya, di dalam pasalnya yang ketiga ini justru Nabi Habakuk dapat bersukacita. Hatinya senang, hatinya gembira. Ia dapat memuji Tuhan. Karena apa? Di dalam pasalnya yang ketiga ini, Nabi Habakuk mulai menyadari bahwa sukacitanya itu tidak bergantung kepada bangsa Yehuda. Sukacitanya tidak bergantung kepada berkat, tidak bergantung kepada keberhasilan, komunitas pergaulan, dan lain sebagainya. Melainkan bergantung kepada Allah. Sumber sukacita Nabi Habakuk adalah Allah sendiri. Sehingga masalah boleh datang silih berganti. Lingkungan sekitar boleh tidak mensupport. Ya, masalah berkat-berkat jasmani, pergumulan itu mungkin boleh tidak sesuai seperti yang kita mau. Rancangan kita boleh gagal. Pekerjaan kita boleh seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa. Sekitar kita boleh mengecewakan dan menyakitkan. Namun satu hal, jangan biarkan sukacita kita menjadi hilang. Habakuk berkata, apapun boleh menimpa hidupnya, namun hatinya akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip dunia. Orang-orang dunia tentunya akan bersukacita jikalau hidupnya berkelimpahan berkat-berkat jasmani. Orang-orang dunia, prinsip dunia, orang akan bersukacita ketika segala sesuatu yang dilakukan itu berjalan dengan mulus. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada benturan, tidak ada gesekan, hidup bergelimang dengan harta, hidup seperti ada di dalam jalan tol dan lain sebagainya. Namun Habakuk tahu sumber sukacitanya adalah
di dalam Tuhan, bukan seperti yang ada di dalam dunia. Habakuk memiliki prinsip bahwa sumber sukacitanya itu berasal dari Tuhan. Jika Habakuk tetap dapat bersukacita di dalam setiap kesesakannya, pergumulannya, kesulitannya, karena ia tidak menggantungkan sukacitanya pada hal-hal dunia, melainkan Habakuk belajar membangun sukacitanya di dalam Tuhan. Mari, seberapa kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar untuk membangun sukacita kita di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kembali mengingatkan kami bahwa sumber sukacita kami itu berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami mendasarkan sukacita kami membangun sukacita kami di dalam Engkau, apapun kondisi yang kami alami itu tidak akan membuat sukacita kami hilang. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang boleh datang kepada setiap kehidupan kami. Dan di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau. Itu sebab Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, tuntun kami, berkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.